Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 31. Biarkan dia mengakui. Amanda membalikkan kepalanya, menghindari tatapan matanya yang tajam, dan dengan dingin berkata, "Bukan urusanmu. Kalau begitu siapa lagi yang akan mengurusnya?" Ricky Mo menatap dengan tatapan yang tajam, tubuhnya yang besar dan lebar menghalanginya untuk bergerak, tidak diberi kesempatan untuk kabur sama sekali. Amanda mencium dengan jelas aroma unik yang tercium dari tubuhnya, tapi tetap tidak mempengaruhi auranya yang kuat. Jantung Amanda berdetak dengan kencang, dia merasa setiap kata-kata yang dia ucapkan, semuanya memiliki kekurangan. Charles Mo, bukanlah tuan muda yang biasa-biasa saja, Ricky Mo jauh lebih pintar dan lebih peka daripada yang Amanda pikirkan. Tidak bicara lagi, tiba-tiba Ricky Mo melangkah mundur. Amanda kira akhirnya Ricky Mo akan melepaskannya, tapi kemudian, detak jantungnya berdegup dengan kencang lagi karenanya. Ricky Mo melihatnya, dengan suara samar mengatakan, "Pergi basuh wajahmu." Amanda menggigit bibirnya, tiba-tiba dengan raut wajah terkejut melihat ke arah pintu ruang makan, memanggil, "Ayah." Setelah Ricky Mo mendengar perkataannya, menjawab, "Permainan seperti ini, terlalu kekanakan." Raut wajah Amanda tidak menunjukkan kecanggungan karena sudah tertangkap basah oleh Ricky Mo, malah mengerutkan alis, terlihat sedih. Ricky Mo tidak percaya, membalikkan badan melihat, tapi tidak ada siapa-siapa. Amanda memanfaatkan waktu tersebut, mengambil langkah untuk kabur. Ricky Mo terpaku beberapa saat, melangkahkan kaki bersiap mengejar, tetapi dia tiba-tiba berhenti. Tidak perlu buru-buru, hari masih panjang. Ricky Mo membalikkan badan kembali ke meja makan, melanjutkan makan. Masakannya jauh lebih enak daripada masakan para bodyguard. Amanda berlari kembali ke kamarnya, menutup pintu lalu berjongkok sambil terengah-engah. Barusan dia terkejut sekali. Meskipun Amanda bukan sengaja mempermainkannya, tetapi akan sulit dan repot untuk menjelaskannya. Setelah masalah ini, Charles Mo menjadi orang paling berbahaya di daftarnya. Kalau bukan Charles Mo yang pergi, dia yang harus mencari cara untuk pergi dari tempat ini. Setelah Amanda mandi dan kembali berbaring, dia menerima telepon dari Lucy Sen. "Amanda, akun resmi keluargamu mengatakan, besok mereka akan mempublikasi video penjelasan, mereka ini mau melakukan apa sih?" Amanda berkata dengan acuh tak acuh. "Mereka ingin aku yang menjelaskan kesalahpahaman itu ke media. Video itu video asli, mereka mau kamu menjelaskan bagaimana. Membiarkanmu menanggungnya sendiri." Terdengar nada marah dari suara Lucy. Amanda dengan tidak peduli mengatakan, "Ya tinggal ditanggung saja kan." Dia menenangkan Lucy, kemudian menyalakan komputer membuka media sosial, melihat akun resmi keluarga Teja telah membagikan posting akan klarifikasi video tersebut. "Besok pasti anggota keluargamu akan mencarinya." Benar saja, keesokan paginya Kelvin langsung menelpon Amanda. "Perusahaan hari ini mengeluarkan produk baru, kamu datang ke sini, sekalian menjelaskan perihal video tersebut." Amanda menjawab dengan patuh. "Baiklah." Pada saat Amanda keluar membuka pintu, dia dengan waspada memperhatikan sekitarnya, melihat tidak ada Charles Mo, dia baru dengan lega membawa tasnya pergi keluar. Dia berjalan sambil makan snack, langsung pergi menuju tempat konferensi produk baru keluarga diadakan. Novia Xiao berdiri di depan pintu sambil menoleh kanan kiri, sepertinya sedang menunggunya. Setelah melihat Amanda
Novia langsung menyambutnya, kenapa lama sekali baru datang? Untuk apa kamu memakai masker? Amanda merendahkan suaranya, membuat suaranya menjadi sedikit serak, aku agak tidak enak badan. Novia juga tidak bertanya lagi, menariknya pergi ke ruang konferensi. Kelvin Mu dan Siska Mu juga hadir. Siska Mu memberikan naskah yang dari awal sudah dia siapkan. Nanti saat reporter bertanya kepadamu, yang harus dikatakan dan yang tidak harus dikatakan, semua sudah tertulis di sini. Amanda membuka dan melihat kertas tersebut, matanya dengan cepat membaca. Singkatnya, isi kertas tersebut meminta Amanda untuk mengatakan kalau trending topik di media sosial sampai video yang beredar itu adalah ulahnya sendiri, dan biar dia yang menanggung sendiri semua akibatnya. Mereka memikirkannya dengan sungguh-sungguh dan menyeluruh. Lagi pula ke depannya Amanda akan menjadi penulis skenario. Meskipun hanya berada di balik layar, tetapi masih termasuk anggota dari orang-orang entertainment, biarkan dia mengaku kalau dia yang berbuat ulah. Dengan cepat, asisten Kelvin Mu mengetuk pintu dan masuk, Pak Kelvin Mu, semuanya sudah siap. Baik. Kelvin Mu memandang ke arah Amanda Mu, dengan tegas berkata, apa kamu sudah menghafal semua yang ada di kertas itu? Tidak ingat juga tidak apa-apa, kamu hanya perlu mengatakan kalau semua itu kesalahanmu sendiri. Baiklah. Amanda Mu menganggukkan kepalanya, sangat patuh. Pintu ruang konferensi dibuka, sekelompok reporter mulai masuk. Tidak perlu ditebak juga sudah tahu. Reporter-reporter ini dari awal sudah disuap oleh Kelvin Mu, meskipun nanti apa yang dia katakan tidak sesuai dengan yang tertulis, pasti juga tidak akan dipublikasi. Amanda belajar di Akademi Film. Mengetahui tidak sedikit hal-hal mengenai dunia hiburan, dilihat-lihat, dia melihat ada beberapa logo yang dikenal tertempel di mikrofon, kalau tidak salah ingat, itu Sengding Entertainment Group. Sengding Entertainment Group merupakan perusahaan yang terkenal di kalangan industri hiburan. Kedudukannya sangat kuat, pemiliknya memiliki pandangan yang dahsyat, pekerjanya pun juga sangat berdedikasi. Pada saat mulai wawancara, mikrofon yang berlogo Sengding Group diletakkan di depan Amanda Mu. Bu Amanda Mu, di video yang tersebar saat itu apakah yang Anda dan Bu Siska Mu katakan semuanya benar? Apakah Anda dipaksa menikah dengan Ricky Mo? Amanda tidak melepas maskernya, memandang reporter itu beberapa detik, kemudian baru merespon dengan lambat berkata, tidak, aku yang memang ingin menikah dengan Ricky Mo. Seluruh reporter melihat reaksi Amanda dulunya mendengar kalau anak ketiga dari keluarga sedikit bodoh, rupanya otaknya memang agak sedikit bermasalah. Sementara itu Kelvin Mu, Siska Mu dan Novia Xiao yang telah mendengar jawaban Amanda mengeluarkan raut wajah puas. Jadi demi menikah dengan keluarga kaya, maka Anda menggantikan kakak Anda untuk menikah dengan Ricky Mo. Dia kakak Anda, bagaimana Anda bisa melakukan hal ini? Meskipun Anda masuk ke keluarga Mo dengan rupa seperti ini, Tuan Muda juga tidak akan memandangmu kan? Apakah Anda tidak memiliki muka sampai merebut calon suami kakak Anda sendiri, pantas saja ibu Anda tidak peduli kepada Anda. Apakah Anda dari dulu memang memiliki kelainan? Pertanyaan reporter datang bertubi-tubi, menyerang secara terus-menerus. Juga ada reporter yang tidak takut bertanya kepadanya, apakah Tuan Muda Mo benar-benar seorang yang impoten, seperti berita yang beredar luas? Apakah Anda akan selamanya hidup hanya untuk uang? Apakah nanti Anda juga akan mencari pasangan lain? Untuk dapat mencari perhatian, media dasarnya juga tidak bermoral dan tidak memiliki hati nurani. Amanda melihat reporter tersebut, maskernya menutupi setengah wajahnya, poni yang tebal menutupi bagian dahinya, hanya terlihat kedua matanya, sangat bersinar dan mengagumkan. Reporter tersebut dibuat linglung oleh kedua matanya. Saat ini, Amanda membuka suara.
Meskipun kalian semua tertarik dengan hubungan asmara orang lain, tetapi saya juga tidak mungkin membeberkan hubungan asmara saya dengan suami saya. Lagi pula, saya masih mau muka. Setelah selesai berkata, reporter lain tidak dapat menahan tawanya. Istri yang dimanja, bab 32 menyeberang jalan. Maksud ucapan Amanda Mu, menyindir wartawan yang tidak tahu malu ini karena menanyakan di depan banyak orang mengenai hubungan suami istri di dalam kamar. Pertanyaan wartawan ini sebenarnya dia sendiri juga mengerti. Semua wartawan yang ada di lokasi memang dibayar oleh Kelvin Mu. Ingin memakai kesempatan ini untuk mencuci bersih nama Siska Mu. Jadi kebanyakan dari mereka hanya bertanya seputar masalah Amanda Mu, tapi hanya wartawan ini yang berani menanyakan masalah Ricky Mo. Keluarga Mo kuat dan berkuasa, orang biasa tidak berani menyinggungnya. Ada orang-orang yang memilih jalan aman, tidak berani mengambil jalan bahaya menyinggung keluarga Mo. Wartawan ini ditertawakan wartawan lain sehingga raut wajahnya berubah, dengan tidak berperasaan mengatakan, "Dengan rupa Anda seperti ini, kalau bukan karena kebaikan Ricky Mo, apa Anda bisa menikah dan masuk ke keluarga Mo? Sudahlah Anda jangan menutupinya lagi, wanita seperti Anda yang merebut tunangan kakak Anda demi menikah dengan orang kaya, pasti bisa selingkuh." Meskipun sampai sekarang Amanda Mu belum pernah bertemu dengan Ricky Mo, tapi tanpa sadar, dia tidak ingin menyeret Ricky Mo masuk ke dalam masalah yang rumit seperti ini. Sikap Ricky Mo yang aneh, ada hubungannya dengan masa lalunya, tidak peduli apa dia impoten atau tidak seharusnya diperbincangkan di depan umum seperti ini. Selingkuh. Apakah di seluruh kota J ada lelaki yang lebih dari Ricky Mo? Amanda Mu tersenyum, matanya membentuk lengkungan seperti bulan sabit. Kehidupan suami istri kami sangat akur, kalau kamu tidak percaya boleh tanyakan sendiri secara langsung ke suami saya Ricky Mo. Anda. Wartawan memperkirakan, seharusnya Amanda Mu marah sampai mencaci maki, tapi tidak disangka mereka dibuat Amanda Mu menjadi tidak dapat berkata-kata lagi. Menanyakan ke Ricky Mo. Jangankan bertanya ke Ricky Mo. Ingin bertemu dengan Ricky Mo saja mereka tidak bisa, anggap saja bertemu Ricky Mo, untuk memuji Ricky Mo saja tidak keburu, bagaimana mungkin berani bertanya mengenai masalah ini? Wartawan lain yang ingin bertanya lagi. Sekarang baru menyadari, yang mereka wawancarai saat ini bukan hanya nona ketiga yang tidak disayangi orang tuanya yang merupakan pengusaha kecil, melainkan nyonya dari keluarga Mo. Meskipun nyonya yang baru masuk ke keluarga Mo kelihatannya tidak terlalu disayangi, tapi mengenai urusan keluarga orang kaya, siapa juga yang bisa mengatakannya dengan tepat. Maka, para wartawan ini dengan serentak merubah cara bicara mereka dalam sekejap, pertanyaannya pun lebih diperhalus. Hubungan Anda dan kakak Anda Siska Mu baik. Amanda Mu tersenyum menjawab dengan lancar. Waktu saya kecil saya sangat menyukai dia. Setelah dewasa tidak menyukainya lagi. Ibu Anda sangat mencintai kalian berdua. Iya, dia sangat baik. Novia Xiao sangat baik kepada Siska Mu. Petik 2 petik 2. Sampai terakhir, para wartawan teringat kalau mereka sudah menerima uang dari Kelvin Mu, kemudian mereka kembali ke pertanyaan mengenai video itu. Di internet ada orang yang mengatakan video itu, sebenarnya kamu sengaja membuat kakak kamu marah, kemudian sengaja membayar wartawan untuk merekam, apa benar seperti itu? Amanda Mu terdiam beberapa menit, kemudian menganggukkan kepalanya. Benar. Sesudah wawancara selesai, para wartawan pergi, Siska Mu menghampiri dengan penuh kemarahan. Meminta kamu mengatakan kalau kamu yang melakukan itu semua, kenapa lama sekali baru menjawab? Apa kamu sengaja? Setelah Siska Mu selesai bicara, belum lega, mengangkat tangan mau memukul Amanda Mu. Dari awal Amanda Mu sudah memperhatikan gerakan Siska Mu.
Amanda Mu pura-pura mundur setengah langkah secara tidak sengaja, membuat pukulan tangan Siska Mu meleset. Siska Mu melihat keadaan ini, bertambah marah, memelototi Amanda Mu. Kamu berani menghindar. Siska Mu. Kelvin Mu dengan suara tegas melarang Siska Mu memukul kembali Amanda Mu. Begitu Siska Mu melihat Kelvin Mu, Siska Mu dengan raut penuh kesedihan berjalan menuju ke Kelvin Mu. "Pa, tadi wartawan bertanya apa Amanda Mu yang melakukan semua itu, ternyata dia ragu-ragu begitu lama." Kelvin Mu melihat Amanda Mu sejenak, pandangan matanya tajam. Ucapan Amanda Mu tadi yang membuat wartawan marah, dia juga sudah mendengarnya, ucapan yang begitu cerdik, sedikit pun tidak seperti seorang idiot yang mengucapkannya. Amanda Mu melihat ke arah Kelvin Mu, membuka masker, menggigit bibirnya dan berkata dengan sedikit ketakutan, "Pa, dari pagi aku belum makan, sedikit lapar, aku boleh pergi sana?" Kelvin Mu membalikkan kepala dan melihat ke arah Novia Xiao. "Kamu juga pergi, belikan sedikit makanan untuk dia." Amanda Mu dan Novia Xiao, seorang berjalan di depan seorang di belakang, mereka keluar dari gedung itu. "Amanda Mu," tiba-tiba Novia Xiao mendekat dan menarik tangan Amanda Mu. Amanda Mu membalikkan kepala, pandangan matanya tenang. "Ma, ada apa? Tuan muda mau dia?" Novia Xiao merasa sedikit tidak nyaman, ragu-ragu sejenak lalu berkata, "Dia sama seperti yang diberitakan. Atau tubuhnya tidak masalah?" Amanda Mu tertegun sejenak, menundukkan kepala terlihat malu. "Ma, kenapa bertanya seperti ini?" Novia Xiao melihat dia yang seperti ini, mengerutkan alis dan berkata, "Kamu harus jujur sama ibu, apa benar tubuh Ricky Mo bermasalah? Kalau tubuhnya sehat, kamu tidak cocok dengan dia, kakak kamu yang ditentukan untuk menjadi tunangannya." Amanda Mu benar-benar terkejut. Kalau dia tidak salah mengantikan, maksud dari ucapan Novia Xiao ini, kalau tubuh Ricky Mo tidak bermasalah, dia harus bercerai dengan Ricky Mo, membiarkan Siska Mu menikah dengannya. Amanda Mu hampir dibuatnya tertawa. Kalau Ricky Mo tidak cacat, tubuhnya sehat, aku dan Siska Mu juga tidak akan kebagian. Beberapa tahun ini demi membuat Novia Xiao senang, Amanda Mu sampai lelah berpura-pura, sekarang dia sudah malas berpura-pura lagi. "Dia kakak kamu." Novia Xiao tidak senang kalau Amanda Mu langsung memanggil Siska Mu dengan namanya. Amanda Mu hanya bertanya kepadanya, "Sebenarnya apa aku anak kandung kamu?" Novia Xiao mengerutkan alisnya lebih dalam lagi. "Amanda, kenapa kamu bicara seperti ini? Dulu kamu tidak seperti ini." "Itu karena dulu dia berpura-pura bodoh, menuruti keinginan mereka saja. Tapi sekarang, dia sudah tidak ingin seperti itu lagi, tidak ingin juga teraniaya untuk mendapatkan semuanya." Tidak ingin bicara dengan Novia Xiao lebih banyak lagi. Amanda Mu membalikkan badan dan pergi meninggalkannya. Di belakangnya Novia Xiao memanggil. Amanda Mu melangkah lebih cepat, sangat cepat sampai tenggelam di tengah kerumunan orang banyak. Apapun yang terjadi Novia Xiao ibu kandungnya, meskipun mengatakan pada diri sendiri untuk tidak peduli, tapi tetap saja hatinya terasa sedih tak tertahankan. Dia berjalan di kerumunan orang paling belakang, menyeberang jalan dengan linglung. Tiba-tiba suara klakson mobil berbunyi, dia mengangkat kepala dan melihat, tidak memperhatikan di bawah kakinya, dengan sekejap terjatuh oleh sesuatu. Di musim dingin, meskipun dia memakai jaket yang tebal, tapi dia telanjang kaki, sakitnya terasa lebih sakit karena dingin. Terdengar suara pintu terbuka. Dia mengangkat kepala belum sempat melihat dengan jelas siapa orang itu, terdengar suara yang sangat familiar. "Amanda, sembarangan menyeberang jalan, apa kamu mau tertabrak kemudian minta ganti rugi?" Amanda Mu berusaha melihat dengan jelas, terlihat seorang lelaki mengenakan jas, bukankah itu Charles Mo? Saat ini suasana hatinya tidak baik, dia lebih tidak ingin melihat lelaki ini.
Menggigit bibir menahan sakit dia berdiri, membalikkan badan ingin langsung pergi, lengan yang kekar menahan tangannya, suaranya datar dan rendah. Terjatuh. Amanda diam membisu, ingin melepaskan tangannya, tapi tidak berhasil. Sesaat kemudian, tubuhnya lemas, Amanda diangkat dan dipeluk oleh Charles Moore. Bersambung.